dalam hal ini penterjemahan ada kekeliruan, tetapi tidak menghilangkan bahasa aslinya, tidak menghilangkan satu titik iota pun tidak akan menghilangkan yang namanya Alkitab yang atau bahasa Bible yang diturunkan oleh Tuhan itu sendiri secara bahasa original teksnya itu tetap sempurna, absolutely. Tapi kalau dalam penterjemahan, saya mengakui bahwa tadi mengatakan simple, contoh, example bahwa Theos itu adalah Tuhan, tapi diterjemahkan menjadi karena lembaga Indonesia mengambil bahasa Arab yang diadopsi menjadi bahasa baku, yaitu Allah itu sendiri. Saya mengatakan, oke, let's say saya mengikuti apa yang dikatakan, itu salah, benar, itu benar. Jadi saya mengakui bahwa itu salah, tetapi tidak menghilangkan kebenaran dari Alkitab aslinya, kayak gitu, Bang. Bukan berarti total lalu Anda mengatakan itu tidak sempurna. Kan saya sudah katakan kepada saudara bahwa kitabnya orang Kristen, sekali lagi saya ulang, kitabnya orang Kristen bukan firman Tuhan. Karena saya bilang sama saudara, dan saya bernarasi panjang, yang disebut terjemahan itu bukan firman Tuhan. Kitab saudara, kitab terjemahan, berarti kitab saudara bukan firman Tuhan. Dan dengan adanya firman, adanya terjemahan, Anda sudah mengatakan di situ terjadi kesalahan-kesalahan. Dengan kata lain, kitab Anda bukan kitab suci. Kalau dia bukan kitab suci, berarti dia kitab kotor. Kalau dia kitab kotor, tidak layak dijadikan sebagai jalan menuju kepada surga. Mantap. Apanya yang salah? Apa yang salah? Ini Zuma, Bang. Sekarang saya tanya sama saudara. Dengarkan saya, dengarkan saya. Anda yang harus dengarkan saya. Anda yang harus dengarkan saya. Gini, sebuah kitab dikatakan suci bila di dalamnya tidak ada noda. Kitab saudara sudahlah terjemahan, sudah terjemahan salah terjemahan. Bagaimana mau dikatakan kitab suci kalau begitu? Udah terjemahan, full terjemahan sesuai dengan original teks pun tidak bisa dikatakan kitab suci. Karena yang dikatakan kitab suci adalah kalimat-kalimat Tuhan yang diterima oleh utusan, oleh nabi, oleh rasul. Terjemahan bukan perkataan rasul yang diterima dari Tuhan, bukan. Terjemahan adalah bahasa manusia di dalam mentafsirkan, memaknai dan mengetahui, mendekati isi kandungan daripada firman Tuhan. Kitab saudara tidak, sudahlah terjemahan satu. Terjemahan ini pun salah, artinya sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Udah ketimpa tangga, nyosor masuk ke got. Itu kitab saudara. Itu kitab saudara. Maka Anda mau bernarasi panjang seperti apapun, kembali saya katakan kepada saudara, camkan baik-baik. Semua yang umat Islam juga dengarkan baik-baik. Kitabnya orang Kristen itu terdiri dua bagian yang menjadi clipping kemudian. Yang pertama mereka sebut perjanjian lama. Perjanjian lama ini adalah kitabnya orang Yahudi yang bahasa original teksnya adalah bahasa Ibrani. Kristen sebagai agama penyusup ingin mempertahankan bahasa Ibraninya tidak mungkin, karena mereka bukan orang Yahudi dan kitab itu memang hanya untuk orang Yahudi. Satu. Kedua, orang Kristen ingin mempertahankan bahasa Septuaginta. Bahasa Septuaginta perjanjian lama itu adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Lebih parah lagi, maka itu tidak dipertahankan. Dengar? Yang kedua, perjanjian baru. Perjanjian baru dituliskan dalam bentuk bahasa Yunani. Satu, kalau dipertahankan, saya ulang, kalau orang Kristen mempertahankan original teks perjanjian baru, mau kemana arahnya? Tidak ada ratu pun nabi di atas muka bumi ini yang diutus dengan membawa firman dalam bahasa Yunani. Kedua, kalau dipertahankan bahasa Yunani ini, Yunani dikenal sebagai ajaran yang penuh syarat dengan ajaran Helenisme, ajaran penyembahan kepada roh-roh, ajaran yang jelas mengajarkan paganisme. Jadi mau tidak mau orang Kristen harus meninggalkan original teks. Kalau dia pertahankan bahasa Ibrani dalam perjanjian lama,
maka dia ketahuan bahwa mereka adalah serigala nyamar domba. Kalau dia mempertahankan bahasa Yunani dalam perjanjian baru, maka mereka dengan kata lain mempertahankan agama paganisme. Hancur Kristen itu. Maka mereka harus menerjemahkan ke terjemahan demi terjemahan demi terjemahan demi terjemahan. Apa yang terjadi? Bagi orang yang sehat akal akan meninggalkan agama tersebut. Kenapa? Dua kitab yang mereka clipping, dua-duanya bukan firman Tuhan, dua-duanya bukan sabda Nabi, tetapi hanyalah terjemahan-terjemahan. Entah yang terjemahkan ini siapa. Demikian. Bantah saya dengan ilmu, jangan cuma nyerocos. Silakan. Cuma ini hanya kesempurnaan Alkitab terjemahan. Tetapi Anda sudah mengatakan bahwa semua bahasa yang diturun adalah bahasa Allah, bahasa Tuhan itu sendiri. Kenapa orang Kristen Torah, perjanjian lama, yang masih mempertahankan ajaran Kristus? Karena Kristus itu berasal dari bangsa Yahudi. Pertahankan, nah itu adalah dasar patokan untuk kita tentang Kristus itu sendiri. Karena dia turun dari sana, maka tentunya kita merujuk kepada situ. Kalau misalnya itu tidak sempurna, lalu di dalam Islam pun bahwa bukan sementara ini memang diajarkan untuk belajar Zabur, Torah dan Injil, dan itu harus. Kenapa kalau memang itu sempurna, kenapa tidak perlu harus belajar kitab para nabi-nabi? Kenapa harus dipelajari itu semua? Tentunya juga kekristenan juga adalah patok dasar. Based on that, artinya dasar dari kekristenan adalah di mana Kristus itu terlahir di bangsa itu sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Oleh karena itu kita tidak terlepas dari yang namanya para nabi-nabi itu. Nah, Islam juga mengajarkan tentang hal ini, dan Islam dituntutkan untuk belajar tentang yang namanya Zabur, Injil dan Torah. Dan sama dengan apa yang kita pelajari, kekristenan pun harus berdasar dengan perjanjian lama. Perjanjian lama adalah perjanjian di mana kita belajar tentang kitab-kitab para nabi yang harus kita pelajari, dan itu adalah dasar. Dan kekristenan itu dasarnya memang dari perjanjian lama. Dan itulah yang membuat kita bisa mempertahankan Kristus itu Tuhan. Lalu kalau misalnya Bang Zuma mengatakan bahwa itu bukan, lalu bagaimana dengan Islam? Jikalau Islam itu adalah sempurna yang diturunkan oleh Tuhan itu sendiri, kenapa harus belajar tentang para nabi? Kenapa belajar tentang Zabur itu sendiri? Kenapa tidak mempergunakan bahasa sendiri? Sedangkan komparasi adalah pengambilan dari nilai yang diterapkan oleh para nabi-nabi, itulah dituliskan di dalam sebuah kitab yang namanya Al-Quran. Ya, kalau di kekristenan Bible, ya saya tidak bisa mengatakan Alkitab. Oke lah, itu nanti dibilang kita mencuri bahasa itu. Nah, ini sebetulnya Anda sedang menyalahkan diri sendiri, Anda sedang mempermalukan diri sendiri, bahwa Nabi Muhammad pun disuruh untuk belajar tentang bagaimana belajar Torah itu dasar-dasar, dan tidak bisa. Maka dari tadi kita menjelaskan tentang Musa. Allah memperkenalkan diri kepada Musa dengan akulah aku, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan atau Theos atau Tuhan itu sendiri. Lalu itu disalahkan bahwa bahasa hanya adalah suatu translasi, tetapi translasi itu tidak berarti menghilangkan nilai rasa dari original teks yang ada. Jadi memang ini adalah kekeliruan, Bang. Jadi kalau misalnya ini diperdebatkan, oke lah, tidak ada masalah buat saya, karena memang dasarnya seperti itu. Lalu Anda mengatakan orang Kristen tidak benar, hanya mempertahankan ini dan hanya karena terjemahan, lalu dibilang itu tidak sempurna. Ya, terjemahan bahwa ada kekeliruan, ya itu pantas. Karena ada penterjemahan, tetapi tidak menghilangkan dasar-dasar dari kitab yang ada. Nah, Anda mengatakan jikalau itu adalah tetap mempertahankan original teksnya, Anda mengatakan tidak sempurna. Kenapa Anda masih belajar tentang bahasa-bahasa para nabi? Kenapa Anda masih mempertahankan itu kalau memang itu tidak sempurna? Nah, Kristen mengambil dasar dari itu adalah bahasa yang diturunkan dalam bahasa Torah, dalam perjanjian lama yang kita pelajari sama dengan demikian, karena itu adalah patokan, Bang semua. Jadi kalau misalnya you bilang salah, sedangkan Islam mengajarkan untuk harus belajar Zabur, belajar Injil, belajar Torah, kenapa demikian? Oke, Bang, itu Bang. Iya, baik. Jadi Al-Quran menarasikan kemudian bahwa orang-orang terdahulu, ini bukan berbicara mengenai Kristen. Orang-orang terdahulu ketika berbicara mengenai kitab suci,
Yang dimaksud orang-orang terdahulu di sini adalah ahli kitab. Ya ahlal kitab, lima talbizunal haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi yang merubah, yang mencampur adukkan, yang menyembunyikan kemudian firman Tuhan yang datang kepada mereka adalah Bani Israel sendiri, bukan Kristen. Bukan Kristen. Kristen ini golongan yang datang dari luar, yang menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi, di mana kitab ini yang disebut kemudian oleh Al-Quran sudah dicampur adukkan oleh mereka sendiri. Sudahlah dia dicampur adukkan, diambil lagi terjemahannya diolah kembali, direvisi kembali, lalu diulang-ulang, direvisi dan seterusnya. Saudara jadikan sebagai kitab. Itu perjanjian lama. Islam bercerita tentang para nabi, Islam bercerita tentang kitab mereka. Untuk apa? Untuk meyakinkan umat Islam bahwa sebelum Al-Quran ada beberapa kitab kemudian yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi yang datang kepada umat-umat terdahulu. Tapi nasib kemudian kitab ini itu kemudian dicerai-beraikan, dibuat berkeping-keping, menjadi lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Ini yang perlu saudara pahami. Begitu juga ketika Yesus datang, Nabi Isa yang datang ke tengah-tengah Bani Israel memberitakan Injil. Tak ada lagi Injilnya sekarang, nggak ada. Nah, muncul beberapa tahun, ratusan tahun kemudian agama Katolik. Agama Katolik ini menggunakan dua kitab perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, yang diambil dari bahasa Septuaginta, artinya terjemahan dari kitab agama lain. Saya ulang, Septuaginta artinya terjemahan dari kitabnya agama lain. Diambil terjemahan kitabnya orang, ditempelkan di dalam sebuah buku yang namanya Perjanjian Baru. Makanya saya mengatakan kitabnya orang Kristen itu kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Mana yang dinyolong ini? Septuaginta, terjemahan kitabnya agama Yahudi. Itulah yang dinyolong, ditempel di atasnya buku-buku Yunani, supaya buku-buku Yunani ini sedikit mengandung firman yang berasal dari terjemahan kitabnya orang Yahudi. Kenapa? Karena kitabnya orang Yahudi syarat dengan firman Tuhan. Taurat, Mazmur dan seterusnya datang kepada mereka, itu adalah firman Tuhan. Injil yang datang kepada mereka itu adalah firman Tuhan. Diambil kemudian oleh orang Roma, dijadikan sebuah kitab baru, maka muncul istilah perjanjian baru. Pahami itu? Jadi kalau berbicara mengenai perjanjian lama, kenapa Kristen tidak mempertahankan bahasa aslinya? Karena itu kitabnya orang, coy. Orang Yahudi yang punya. Kalau hari ini orang Hindu mau mengambil terjemahan lama, mau mengambil perjanjian lama, menempel di atas kitabnya mereka, tidak ada yang melarang. Orang Yahudi, ketika orang Hindu mengambil perjanjian lama ini, terjemahan perjanjian lama, orang Yahudi tidak akan pernah komplain ketika kemudian orang Hindu, orang Buddha mengambil buku itu, menempelkan di dalam kitab mereka. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak merasa itu kitab mereka. Kenapa? Karena itu hanya terjemahan. Sekarang permasalahannya kitab saudara, perjanjian baru itu, Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, penulis Yohanes bukan nabi, penulis Matius juga bukan nabi, Paulus juga bukan nabi, meskipun mengaku sebagai utusan, meskipun dituliskan sebagai nabi, tapi palsu. Jadi buku-buku yang Anda gunakan saat ini itu bukan firman Tuhan, bukan sabda para nabi, tetapi hanya terjemahan dari kitabnya orang lain, agama lain. Lalu yang satunya adalah tulisan-tulisan yang dihasilkan dari hasil penelitian dalam bahasa Yunani. Makanya tidak bisa dipertahankan. Perjanjian lama ketika dipertahankan original teksnya, maka larinya ke kitabnya orang Yahudi. Kan lucu ketika kita masuk ke gereja, buka kitab perjanjian lama, yang muncul bahasa Ibrani. Lah ini kan kitabnya orang Yahudi. Kan lucu kan? Lucu. Terus buka lagi perjanjian lama, perjanjian baru, bahasa Yunani. Yang muncul Theos, yang muncul Zeus, yang muncul semua konsep-konsep pemahaman ajaran orang Yunani.
berarti ada sana logos, ada theos. Gimana tuh? Maka yang muncul kemudian nantinya adalah penyembahan terhadap dewa matahari. Anak-anak Tuhan yang adalah kemudian diperingati pada hari Minggu, Sunday, hari matahari, akan muncul itu. Maka tidak ada kemudian alasan orang Kristen mempertahankan bahasa original teks kitabnya. Kenapa? Apabila mereka mempertahankan perjanjian lama dalam bentuk original teks, maka yang muncul kitabnya orang Yahudi. Kalau mereka mempertahankan perjanjian barunya dalam original teks, maka kelihatan ajaran paganisme. Maka solusi yang paling baik bagi orang Kristen adalah menerjemahkan kitabnya ke bahasa-bahasa lain, meninggalkan cangkang, mereka keluar tanpa cangkang. Makanya mereka menggunakan pembungkus badan dengan istilah-istilah Islam. Pahami itu. Anda tahu kalomang? Anda tahu kalomang? Itulah agama saudara. Bedanya kalomang dengan agama saudara, kalomang masih ada cangkang, kura-kura masih ada cangkang. Agama Anda sudah tidak punya cangkang. Kenapa? Cangkangnya itu bahasa Ibrani, cangkang dalamnya itu adalah bahasa Yunani, sedangkan isi perutnya terjemahan. Dan hasilnya kemudian Anda membungkus kitab Anda dengan istilah-istilah dari agama Islam. Apes, pedis, dan itulah kebenaran. Saya tidak ingin menyudutkan, saya hanya ingin meluruskan kemudian pemahaman saudara bahwa kitab saudara bukan firman Tuhan dan kitab saudara bukan sabda para nabi. Saudara punya kitab sampulnya aja harus menggunakan pakaian Islam. Tuhannya pun harus menggunakan istilah-istilah Tuhannya umat Islam. Inilah bukti bahwa kitab saudara jauh dari kebenaran. Tidak boleh bagi kami umat Islam tak boleh disebut kitab suci kitab saudara itu. Layaknya umat Islam menyebut kitab saudara hanya buku clipping. Demikian. Baik Bang Zuma, jikalau Anda mengatakan demikian bahwa kitab hanya meninggalkan cangkangnya, sedangkan ini kan Anda sedang menyudutkan bangsa Indonesia, bangsa yang umat Kristen yang berada di dalam negara kita, hanya dengan menggunakan menerjemahkan. Bagaimana jikalau orang Inggris yang menggunakan bahasa God, Theos itu menjadi God? Apakah orang Inggris mencuri bahasanya, bahasa Arab? Tidak kan? Dan itu tidak melunturkan bahasa aslinya. Theos ya Theos, bahasa original teksnya yang diambil ditranslasi ke dalam bahasa Inggris dari kata Theos menjadi Tuhan, God itu sendiri, lalu dari God itu turun menjadi bahasa Indonesia menjadi Tuhan, atau yang mungkin elai kesalahan Anda itu salah, atau dia memang berdasarkan karena dia berada di dalam payung bangsa Indonesia sendiri, dia menggunakan bahasa yang sudah lazimnya yang dipakai, yang dibakukan, karena bahasa Indonesia itu bahasa yang mengadopsi beberapa bahasa, entah itu bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, itu adalah hasil adopsi. Nah di situ ada pembakuan bahasa, maka dipakailah LHI dalam penerjemahan. Oke, maka dari itu, kekeliruan itu, sekarang jikalau itu akan di-delete dari bahasa yang ada, baiklah kita orang Kristen tidak boleh mempergunakan bahasa yang dipakai oleh bahasa Arab. Jadi kita mulai harus membuat satu klasifikasi. Tetapi yang poinnya saya kasih pointed yang ini adalah bahwa Anda mengatakan bahwa ketidaksempurnaan Alkitab itu atau Bible itu yang ditranslasi ke dalam bahasa Indonesia, lalu itu mendapat suatu ketidaksempurnaan terhadap Alkitab dalam Bible itu sendiri. Padahal Anda tahu bahwa Bible itu berdasarkan bahasa original teksnya yang diambil dari bahasa Ibrani atau Aramaik atau Yunani, dan itu diambil dari dasar itu dan tidak terlepas dari bahasa aslinya dalam penerjemahan, karena memang kita berada di daerah yang berbeda, bangsa yang berbeda, tapi bukan berarti menghilangkan original teksnya, Bang Suma. Nah kalau misalnya Anda mengatakan bahwa orang Kristen boro-boro harus mengambil kitabnya orang Yahudi, ya memang karena itu dasar dari itu untuk kita mengacu menjadi seorang pengikut Kristus dan dinamakan menjadi Kristen itu sendiri. Bangsa Roma bisa mengambil bagian dari itu karena dia memang perjalanannya memang dia mengambil dari storytelling, dari hal-hal kenyataan real story yang terjadi pada waktu itu. Maka beranjaklah dari situ untuk menjadi salah satu pokok dari tolak ukur yang ada untuk dijadikan suatu bahasa yang bisa disampaikan ke seluruh dunia. Maka Yesus mengatakan, pergilah dan baptis seluruh bangsa menjadi muridku, dan itu benar. Nah kalau misalnya Bang Zuma mengatakan demikian, lalu bagaimana patokan Anda mengatakan di sini bahwa
Islam ini masih belajar tentang Torah, belajar tentang Zabur, belajar tentang Injil. Bagaimana hal itu terjadi? Karena itu adalah dasar pembahasan tentang kita para nabi, baik Islam, baik Kristen. Itu adalah dasar utama yang harus kita pakai untuk menjadi satu kesatuan dalam sebuah ajaran itu sendiri, baik itu Kristen maupun Islam. Jadi itu tidak ada masalah buat orang Kristen harus menggunakan bahasa, menggunakan ajaran dari para nabi-nabi, tidak salah. Karena memang berangkatnya dari situ. Kalau tidak ada berangkat dari situ, maka jikalau kita mempertahankan tentang kekristenan itu sendiri, tidak mengabaikan tentang ajaran kitab perjanjian lama, berarti ini ada kesalahan total buat kami. Tetapi kami masih mempergunakan itu karena itu adalah dasarnya. Nah, kalau misalnya Bang Zuma mengatakan bahwa itu ada kesalahan total, boro-boro Paulus mengajarkan, boro-boro Lukas mengajarkan, Yohanes mengajarkan bahwa mereka adalah para murid-muridnya Tuhan Yesus yang dimana menurunkan sejarah tentang kisah penyaliban Kristus itu sendiri, sejarah kedatangan Yesus itu sendiri. Mereka lah yang menulis dan itulah yang akan dibahasakan. Tetapi dasarnya tidak menghilangkan dari original text. Jadi kalau misalnya Abang Zuma terus mengatakan demikian, menghilang dari sangkangnya, salah besar. Makanya tadi saya mengatakan bahwa orang Inggris, dia mengatakan Theos itu adalah God. Berarti dia tidak mencuri bahasa yang dipakai oleh bangsa Arab. Bahasa Arab memang itu adalah Allah, tetapi orang Inggris tidak menghilangkan itu bahwa Theos adalah God. Hanya karena kita translasi masuk ke dalam bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia karena orang Indonesia berada di dalam negara ini, maka dari itu dia bisa mempergunakan itu karena dia berdasarkan ada pembakuan bahasa tersebut. Dari mana nih Bang Zuma? Oke Bang Zuma, itu saja dulu. Bang Zuma mana? Ini Frankie suaramu kok kecil kali. Tahu nih Frankie dari tadi suaranya kecil. Aduh, berarti mungkin ngomong apa? Mungkin sinyalnya tidak bagus. Bang Frankie naikin dikit suaranya Bang, nggak kedengeran loh dari tadi. Enggak bagus sinyalnya, cuma suaranya kurang denger. Mic-nya itu loh. Ini udah Tuh kayak apa ya? Oke. Kena lagi Bang Zuma. Waduh. Kena peringatan lagi Bang. Ajarin nanti itu kan bisa dibanding. Ya nanti tunggu aku ajarin sekarang nggak Bang banding HP-nya. Cuma 5 menit nanti diterima lagi langsung bisa naik. Turun dulu ya. Jangan turun, kita belum selesai. Belum selesai. Jangan Bang turun Frankie. kata Bang Zuma belum selesai. Belum selesai. saya sendiri Raka Bumi Gibran. Oke, kita turun dulu ya, biar kita naik ya. Biar. Oh iya. Biar ini ya bisa suaranya bagus ya. Oke. Kayaknya mic-nya itu Pak Frankie itu kurang seger, mendem. Kurang dekat. Tuh apa itu? HP aku nggak bisa. Tes 1 2 3. Saya tanggapi ya. Silakan Bang Zuma. 1 2 3 2 Iya. 1. Ada Bang Frankie, Bang Zuma ngomong dulu ya, Bang Frankie. Saya turun dulu, Pak. Saya turun benar. Suara kecil dan kita. Oke. Iya, jadi teman-teman sekalian, bersyukurlah kita yang hidup di zaman ini ya, karena dengan mudah kemudian kita bisa memilah, memilih, menentukan keyakinan, kepercayaan agama yang mana yang benar dan mana yang salah. Dengan mudah kita bisa mendengarkan, bisa membaca, bisa melihat dan seterusnya. Bagaimana kita bisa menapaki kehidupan ini untuk generasi berikutnya, menentukan jalan benar itu adalah Islam. Terkait dengan tema kita pada siang hari ini, pada sore hari ini, berbicara mengenai sebuah kitab dikatakan suci. Ketika berbicara mengenai suci, kekudusan sebuah objek, maka dia harus lepas secara utuh dari cacat, logika, sejarah, dan seterusnya. Begitupun dengan bahasa. Kalau kita melihat dari aspek bahasa saja,
kita sudah bisa menakar, kita bisa mengukur bagaimana kemudian kitab ini disebut suci padahal tidak suci. Saudara-saudara pasti sudah tahu itu. Oleh karena itulah saya mengatakan gini, perjanjian lama awalnya adalah bahasa Ibrani. Lalu kemudian kapan itu bisa berubah menjadi bahasa Septuaginta? Ketika kemudian Alexander Agung pada tahun 300 sebelum Masehi. Pada saat abad inilah kemudian ajaran ini diteruskan dari Asia Kecil hingga ke Mesir sampai kepada India. Apa yang mereka gunakan? Bahasa Yunani Koine. Kalau kita berbicara mengenai Asia Kecil, berbicara mengenai Mesir, berbicara mengenai India, tentu kita paham agama apa, kepercayaan apa seperti yang mereka anut, ajaran apa yang kemudian mereka anut ketika masa itu adalah masa periode Helenistik. Kita semua pasti tahu bagaimana kemudian orang-orang terdahulu kemudian sehingga muncul konsep-konsep seperti Attis, Horus, Orisis dan seterusnya, Osiris dan seterusnya, Hercules dan seterusnya, kemudian Arjuna, Krishna dan seterusnya. Itu kita pasti tahu. Orang-orang yang belajar pasti ngerti tentang itu. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwasanya ketika mereka mempertahankan perjanjian lama, original teksnya, maka pada bahasa Yunani Koine atau bahasa Septuaginta, mereka harus terima dengan hati yang lapang. Itu adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Apabila mereka mempertahankan bahasa Ibraninya, mereka bawa masuk ke rumah ibadah mereka, itu akan ketahuan. Ibaratnya orang Kristen mengambil Al-Quran, menempelkan di perjanjian baru. Jadi kalau mereka mempertahankan bahasa Ibrani, itu sama seperti mereka mengambil Al-Quran lalu menempelkan di atas perjanjian baru. Lucu kan kelihatannya? Lucu, pasti lucu. Oleh karena itulah kemudian oleh karena itulah kemudian mereka tidak mempertahankan Ibrani dan mereka tidak mempertahankan bahasa Yunani Koine, Septuaginta. Karena kalau dia mempertahankan ini, ketahuan, oh ini terjemahan dari kitabnya agama Yahudi. Kalau terjemahannya saja dipertahankan, udah ketahuan belangnya, apatah lagi menggunakan bahasa aslinya. Jadi harus kemudian terjemahan. Harus, mau tidak mau harus terjemahan. Nah, kalau dilepaskan antara kitabnya orang Yahudi yang Septuaginta dari kemudian kitab mereka yang Perjanjian Baru, apa jadinya kira-kira? Apa jadinya kira-kira? Pasti akan hancur. Dalam hal ini hancur dalam konsep bertuhan. Karena itu akan utuh seperti kemudian utuhnya sebuah agama paganisme. Kenapa? Karena berasal dari bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang, ya kita lihat bagaimana aksara-aksara silabis linear, kemudian bahasa Mikenae, lalu peradaban Mikenae, keruntuhan zaman perunggu akhir. Mereka menggunakan alfabet Yunani dan abjad Fenisia itu merujuk kepada bahasa-bahasa sakral mereka terkait dengan kepercayaan orang-orang terdahulu dari kalangan-kalangan orang-orang yang memang dari Asia Kecil, Mesir kuno, India kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, di mana mereka memang ini penyembah roh-roh. Jadi ini tidak bisa kemudian saudara kita ini lari dari itu semua, bahwa pengaruh dari bahasa itu cerminan daripada muatan sebuah agama. Jadi kalau Anda teman Kristen ditanya atau ingin membantah kenapa kitab mereka terjemahan, harusnya mereka menjawab, karena kalau kami mempertahankan perjanjian lama dalam original teks, maka akan ketahuan kalau itu adalah kitabnya orang Yahudi. Dan kalau kami mempertahankan original dalam perjanjian baru, maka ketahuan bahwa itu kitabnya adalah orang-orang paganisme. Demikian. Betul sekali. Jadi biarin dulu ntar. Jadi memang harus disembunyikan sebagian supaya tidak ketahuan
jenis kelaminnya. Itu intinya kan Banyu Pak ya. Iya, Izin betul. bertanya. Gurunda itu kata rasul. Terus? Gurunda. Kata rasul itu tetap dia pakai kan? Dia tidak terjemahkan ke utusan, misalnya Rasul Paulus. Mereka tetap pakai kata rasul loh. Dia harusnya terjemahkan ke utusan. Sama Kristus harusnya kan Kristus itu kan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa ya, yang diurapi gitu loh, Mesiah kalau bahasa Ibrani. Ini kan mereka mencampur-campur Gurunda ya, nggak murni terjemahan Indonesia juga. Dia kalah-kalah lembaga penerjemah apa seperti itu Gurunda, silakan. Iya, jadi ya itulah yang saya katakan kepada saudara-saudara dari awal, bahwa ketika sebuah kitab dianggap suci, maka semua kekuatan harus digunakan untuk memperlihatkan sisi buku tersebut bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka yang muncul kemudian semua istilah-istilah yang bisa membuat kitab ini, buku ini dianggap sebagai firman Tuhan harus digunakan. Dan tidak bisa kita menghalangi. Kenapa demikian? Karena begini, kalau kita melihat perjanjian baru ya, pada masa periode misalnya bahasa yang merujuk kepada bahasa Yunani kuno, bahasa arkais atau periode arkais atau periode klasik, ada 3 dialek yang muncul di sana: Yunani Aulania, Yunani Aulia, dan juga Doria. Ini berbicara mengenai 3 suku utama Yunani. Suku yang tinggal di pulau-pulau Egea misalnya di pantai barat Yunani, atau kemudian Asia Kecil di utara Smyrna, atau suku Lonia yang kemudian kita tahu secara sejarah mereka ada banyak bertebaran di Asia Kecil, termasuk Smyrna dan daerah selatan, bagian selatan maksud saya. Jadi ini adalah, kalau kita cari akarnya, tidak ada nabi yang kemudian datang ke sana. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai orang-orang Quraisy dalam perspektif bahasa, maka bahasa Arab ini dulu pernah ada nabi yang pernah datang ke sana. Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ini yang perlu dipahami kemudian. Tapi kalau kita berbicara mengenai Aulia, Lonia, Doria, kemudian pesisir Peloponnesos, itu tidak ada pernah kemudian ada diceritakan ada nabi yang sampai di sana. Sehingga kalau kita berbicara mengenai bahasa secara tradisi Yunani, maka istilah-istilah Yunani itu syarat dan sangat kental, sangat familiar dengan ajaran-ajaran Helenistik, ajaran Hellenisme Stoa, penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa, penyembahan-penyembahan kepada roh-roh. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Yunani abad pertengahan, ya tidak bisa kemudian kita lepas daripada Yunani Romawi Timur, Yunani Bizantium, terus kemudian bahasa Yunani yang mereka gunakan ini adalah bahasa yang syarat dengan syarat dengan kekaisaran Romawi Timur yang memang sejak nenek moyang mereka menggunakan kemudian istilah-istilah yang muncul di Bible Perjanjian Baru sebagai acuan di dalam kepercayaan mereka. Jadi ada satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan kemudian, seperti misalnya Yesus, Yesua berubah menjadi Yesus, Theos ya, berubah kemudian menjadi God berubah menjadi Allah, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka harus meninggalkan cangkang itu menggunakan kemudian lapisan-lapisan luar dari agama lain. Tidak bisa tidak. Jadi dengan kata lain, perjanjian baru ini ditutupi dengan perjanjian lama. Terjemahan di Indonesia ditutupi dengan istilah-istilah Al-Quran. Jadi memang mau tidak mau, teman-teman kita ini harus paham betul bahwa mempertahankan perjanjian lama dalam bentuk original teks berarti mempertahankan kitabnya orang Yahudi, mempertahankan perjanjian baru dengan original teks berarti mempertahankan ajaran Helenisme. Jadi ya, Oke, selamat siang Bang Zuma. ya siang, mau tidak mau mereka harus menggunakan istilah-istilah Islam supaya kelihatan seperti agama nabi-nabi. Demikian. Ya, dari narasi Bang Zuma tadi, saya pengen cuma tanya satu ya. Apakah Allah yang di dalam Al-Quran itu sama dengan Allah yang di Perjanjian Lama dalam kitab Kristen? Iya, baik, pertanyaan yang sangat bagus.
Islam itu mengajarkan bahwa seluruh nabi yang datang diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi itu mengajarkan kemudian tauhid, satu Tuhan, tak ada Tuhan lain. Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan yang pernah datang kepada Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, bahwa tidak ada Tuhan kemudian selain Tuhan yang pernah datang kepada Nabi Adam, Tuhan yang pernah datang kepada Nabi Ibrahim, Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, Daud, Salomo, Isa, dan juga baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Tuhan yang sama, Rabbus samawati wal ard. Sedangkan Tuhan yang datang kepada penulis-penulis Bible adalah roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7. Beda dengan Tuhan yang datang kepada nabi-nabi Israel. Pahami itu, silakan. Ya, kalau saya melihat terjadi perbedaan yang sangat besar antara Allah di Al-Quran dengan Allah di Perjanjian Lama. Loh, kok kamu yang mewakili Perjanjian Lama sih? Karena saya Kristen. Ya, Perjanjian Lama itu kitabnya Yahudi, Ya, bukan kitabnya oke. Kristen. Oke, terlepas dari kitab Yahudi atau Kristen, tetapi di situ sangat berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Kalau di Alkitab, terutama kita baca di Kejadian itu, digambarkan di situ bahwa Allah menciptakan manusia segambar. Memang ada kata Allah di Bible, bro. Oke, kita ganti Yahweh. Yahweh Ya mengatakan, udah beda udah kalau Yahweh. ya, oke. Yahweh mengatakan dia menciptakan segambar dan serupa dengan dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di Perjanjian Lama juga saya baca dulu di Kejadian itu Allah sudah turun menjadi manusia dalam bentuk manusia ketika dia berbulat Yahweh. Ya, Yahweh. Oke, Yahweh. Sorry. Sebenarnya penggunaan kata Allah sendiri kan dalam gereja mula-mula sebelum Islam ada itu udah ada ya. Cuman kalau Anda mengklaim itu ya silakan, nggak apa-apa. Di situ Kejadian 32 ayat 1 sampai Sama 2. Kristen Arab yang klaim, yang niru Al-Quran. Oke. Kejadian 32 ayat 1 sampai 2 di situ menyatakan pertemuan Yakub dengan Allah, dan terakhir dibuat tempat itu tempatnya menjadi Mahanaim. Jadi di dalam Perjanjian Lama sendiri di Kejadian sudah menyatakan Allah itu sudah turun menjadi manusia ketika dia bergulat dengan Yakub. Dan perbedaannya tadi, setahu saya, kalau di Al-Quran itu tidak ada yang bisa menggambarkan atau serupa dengan Allah. Tetapi kalau di Perjanjian Lama, di kitab ini, dinyatakan bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi, dua perbedaan yang besar ini saya rasa berarti Perjanjian Lama di Alkitab itu tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Betul atau tidak, Bang Zuma? Oke, baik. Saya kasih pengajaran kepada saudara gratis tanpa perpuluhan. Satu hal yang perlu saudara pahami. Dua ucapan yang Anda bawa, kalimat yang Anda bawa, yang menurut saya itu menandakan Anda sangat awam dalam hal ini. Yang pertama, seingat saya Anda mengatakan Tuhan datang bergulat sama Yakub. Itu dibantah kemudian oleh Tuhan itu sendiri, bahwasanya tidak ada orang yang bisa memandang Tuhan dapat hidup. Keluaran 33 nomor 20. Jadi yang datang kepada Nabi Yakub itu adalah malaikat. Mari saya kasih contoh kepada saudara Kejadian 22 yang saya bawakan tadi. Apa yang dikatakan Silakan kemudian di sana? Datanya bahwa itu Yakub. Datanya, Bang. Silakan. Dengarkan saya dulu. Nanti akan saya buktikan kepada saudara. Ketika kemudian malaikat datang kepada Nabi Abraham alaihissalam, apa yang dikatakan? Qara. Siapa yang berkata? Siapa yang berucap di sana? Tuhan atau malaikat? Qara, malak Elohim. Qara, malak Elohim. Berkatalah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Apa katanya? Abraham. Sahut daripada Abraham setelah menjawab, ya Tuhanku. Siapa yang dipanggil Tuhan oleh Abraham di situ? Malaikat. Pengantar kalimat daripada Kejadian 2 nomor 1. Qara malak Elohim. Berkatalah, berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Abraham. Abraham menjawab, ya Tuhanku.
Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Malaikat dipanggil oleh Abraham, ya Tuhanku. Padahal malaikat yang berfirman. Terkait dengan Yakub, di situ diterangkan di pengakuan Tuhan sendiri. Anda sabar sedikit. Coba Anda buka di Keluaran 33 nomor 20. Apa yang dikatakan Tuhan terkait dengan dirinya? Bahwa sesungguhnya Tuhan berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kemudian perkataan Tuhan kepada dia? Di situ dijelaskan kemudian, tidak akan ada manusia yang bisa melihat aku dan ia dapat hidup. Lalu bagaimana dengan Yakub? Ternyata yang datang kepada Yakub itu sudah pasti malaikat. Kenapa demikian? Karena kalau bukan malaikat maka Yakub pasti mati. Kok bisa? Karena Tuhan mengatakan, firman Tuhan berbunyi, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Yakub tidak sedang memandang, Yakub bergulat. Kenapa enggak mati? Kenapa enggak mati? Karena yang datang kemudian kepada Yakub sudah pasti bukan Tuhan, tetapi utusan Tuhan berupa malaikat. Gak bisa, Bung. Anda mau kemana? Tidak akan pernah. Kalau Anda berkata kemudian, kenapa Tuhannya umat Islam dan Tuhannya umat Yahudi itu tidak sama? Kata siapa? Anda baca di dalam Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, aku akan mengadakan perjanjian kekal denganmu, dengan anak-anakmu, dengan keturunanmu, secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan ini adalah perjanjian kekal. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ini Allah mengatakan, dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami Tuhan telah memilih Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya dia akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, berserah dirilah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam, Rabbus samawati wal ar. Dan siapa dia? Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak-anaknya, bahkan Nabi Yakub alaihissalam pun mengatakan, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam Muslim. Jadi Al-Quran menarasikan, kitabnya orang Yahudi menarasikan, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama, karena Tuhan telah mengangkat perjanjian, aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, wa sabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya orang Yahudi dan orang Islam beriring sejalan tentang Tuhan. Mereka tidak pernah ribut tentang ketuhanan. Kenapa? Karena orang Yahudi sadar orang Arab adalah saudara mereka, menyembah kepada Tuhan yang sama. Inilah yang kami sebut Rabbus samawati wal ar, subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Kristen penumpang gelap yang berasal dari tanah Romawi Yunani, yang mengambil kitab dari nabi-nabi kami, diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta, lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di negara ini. Meskipun terjemahan yang sangat-sangat syarat, banyak kesalahan, yang tadinya gemuk dibinasakan malah diubah terjemahan pembinasaan itu, dirubah menjadi sesuatu terjemahan yang sangat keliru, yaitu kulindungi. Padahal kata asmir dan kata asmit itu adalah berbeda. Kubinasakan dan kulindungi adalah dua kata yang sangat bertolak belakang. Ini yang dianut oleh kitab terjemahan. Itu terekam di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitab ingat kitab apa itu ya saudara-saudara, dia mengingatnya, aku lupa saudara, Yeskil 34 nomor 16 ketika dikatakan, yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Pak, bom-bom gemuk akan dibinasakan. Tetapi di terjemahan kitab saudara dirubah menjadi akan kulindungi. Inilah bukti bahwa kitab saudara bukan firman Tuhan. Demikian, lanjut.
Ya, semua yang Anda ucapkan omong kosong ya. Kenapa? Pertama, Anda tidak menjawab poinnya. Kenapa? Saya tadi nyatakan bahwa di Alkitab Kejadian bahwa Allah itu segambar dengan manusia. Anda tidak menjawab karena itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, Anda mengatakan Yakub itu dengan malaikat. Jadi jelas di sini di ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi di sini Anda mempunyai sebuah kebohongan yang sangat besar menyatakan bahwa itu malaikat. Justru data itu yang Jadi, bohong dari bro. sini- Masa Yakob menang lawan Tuhan bro? Jangan Anda. Ya, sekarang giliran saya. Nggak perlu Anda bela guru Anda. Saya menyatakan data ini, fakta loh. Silahkan nanti Anda bantah dengan data. Jangan dengan congor. Oke? Ya. Di sini jelas disebutkan bahwa itu adalah Allah, bukan malaikat seperti yang Anda sebutkan. Jadi, Bukan Allah Yahweh. ya oke, Yahweh. Sorry. Yahweh. Di sini jelas bahwa ini adalah Yahweh. Jadi Anda tadi mengatakan malaikat. Jadi jelas itu sangat omong kosong sekali ya. Jadi saya nampak dari sini, dari penjelasan panjang yang Anda lakukan, yang saya tarik poinnya tidak dapat. Mungkin bagi sebagian orang yang menonton ini merasa bahwa apa yang Anda jelaskan itu sangat layak. Tetapi di sini faktanya bahwa di ayat 28 diterangkan bahwa dia bergulat dengan Allah. Di situ jelas. Jadi siapa yang harus saya percayai? Alkitab ini atau Anda? Dia bergulat dengan Yahweh. Ya, oke, sorry. Bergulat dengan Yahweh. Jadi siapa yang harus saya percayai? Alkitab atau Anda? Jadi kalau saya dari sini saya jelas memilih Alkitab ini. Ya. Dan dari sana kalau ditinjau dari Abraham dan Ibrahim, dia mempunyai tempat yang berbeda. Satu di Mekah. Potong dikit. satu di- Bentar dulu bro. Kepanjangan lu. Saya mau nanya. Kejadian 32, 24, 30. Bukan dengan Anda tadi, tunggu ya. Dulu yang bergumul di situ, pergumulan Yakob dengan Yahweh. Kalau Anda nggak pergumulan sebut, saya Yakob turun. dengan Yahweh itu Biar saya Bang potong Andi. sejenak. Pergumulan Yakob dengan Yahweh yang menang siapa bro? Yahweh atau Yakob? Biar Jawab, Bang Andi, nanti saya kuliti saya dari bawah, dari mata kaki kuliti sampai otak, nanti lihat aja. Silakan bernarasi lagi, bernarasi bebas layaknya Paulus, silakan. Saya ini berdata ya, bukan bernarasi bebas. Oke, Di sini silakan, saya silakan. sebutkan tadi. Maaf ya Bang Andi. Kejadian 28 di sana dikatakan namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Di situ jelas dia bukan bergumul dengan malaikat seperti yang anda utarakan, tapi dia bergumul dengan Allah dan manusia, engkau menang. Jadi satu yang Anda nyatakan dia bergumul dengan malaikat adalah omong kosong. Yang kedua, Anda tidak menjawab. Di Alkitab dinyatakan bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Saya hanya menanya dua poin saja. Saya nggak mau menanya ke sana kemari, ke sana kemari. Saya hanya mau Anda menjawab dua poin ini. Apakah ini benar atau salah? Ya, oke, terima kasih. Oke, baik. Dengarkan teman-teman, saudara-saudara muslim yang ada di bawah, dengarkan. Ini muridnya Bang Handi yang sedang berbicara. Nama saya Bang Suma. Ada dua poin. Tadi satu poin. Gurunya Bang Handi yang bicara. Jangan abangku. Tadi sudah satu poin saya ajarkan kepada dia, tapi dia tidak percaya. Saudara Babang ini tidak percaya. Kenapa? Minim ilmu. Teman-teman muslim di bawah catat, dan juga Kristen-Kristen yang tidak percaya lagi dengan gereja, dengarkan saya. Di Kejadian 32 di situ dituliskan memang bahwa Yakub bergumul dengan Tuhan, dengan Elohim, dengan Yahweh dalam konsep Kristen. Dengarkan baik-baik. Di data nomor 1 diterangkan apa? Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah dengan malaikat-malaikat Elohim. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Malaikat Elohim. Terus berlanjut sampai data-data yang selanjutnya. Malaikat ini kemudian bergumul, lalu kemudian disebut Tuhan di sana. Kenapa? Karena malaikat sedang menyampaikan firman, maka malaikat ini kemudian disebut Tuhan. Mau pembuktian? Catat baik-baik. Tak kasih data supaya Anda waras. Hosea 12 nomor 4. Tolong yang bisa bahasa Ibrani bacakan saya. Lalu kemudian Yakub bergumul dengan malaikat dan Yakub menang.
Ada yang salah dari pernyataan saya? Hosea 12 nomor 4, Yakub bergumul dengan malaikat dan Yakub menang. Yakub menangis dan memohon belas kasihan kepadanya di Betel. Ia bertemu dengan dia dan di sana dia berfirman kepadanya. Siapa ini? Malaikat Tuhan yang berjumpa dengannya. Itu yang satu ya. Anda harus belajar ya. Yang kedua, ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan serupa dengan Adam, berarti Tuhan punya anus, Tuhan punya lambung, Tuhan punya limpah, Tuhan punya usus, Tuhan punya gigi. Anda mentafsirkan kitab agama lain seenak perut agama Romawi Vatikan. Sedangkan Tuhan bertanya di dalam kitabnya orang Yahudi, hendak dengan siapa engkau menyamakan aku? Hendak dengan siapa engkau membandingkan aku? Hendak dengan siapa engkau mengumpamakan aku sehingga kami sama? Tuhan mengatakan apa? Tidak ada yang sama dengan aku, baik di bumi maupun di langit. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Tidak ada yang sama seperti aku, tidak ada yang serupa dengan aku. Laisa kamislihi syai'. Jadi Anda menerjemahkan kitabnya orang dengan serampangan. Kenapa? Anda menginginkan Tuhannya Yahudi menjadi bayi. Anda menginginkan Tuhannya Yahudi memiliki nonot. Anda menginginkan Tuhannya Yahudi punya jambut. Anda menginginkan Tuhannya Yahudi punya anus untuk kentut. Lebih baik Anda menuhankan bom-bom. Kalau Anda mengatakan Tuhan serupa dengan bom-bom, lebih baik Anda sembah bom-bom aja sekalian. Karena bom-bom matanya bola, ya, maha besar itu matanya bola seperti bola pingpong. Anda menerjemahkan kitabnya orang Yahudi, baiklah kami menciptakan Adam serupa dengan kami. Maksudnya serupa dengan gambar kami. Tuhan sudah merencanakan gambaran Adam itu seperti apa. Punya tangan, punya mata, punya hidung, punya telinga, punya mulut, punya leher, punya lambung, punya kaki, punya paha, punya anus, punya nonot, bijinya zakarnya 2, jari-jarinya 5. Itu yang digambar Tuhan sebelum Adam direalisasikan menjadi ciptaan biologis. Anda harus pahami itu. Jangan Anda mengatakan, marilah kita menciptakan Adam seperti wajah kita, seperti gambar kita. Oh, jangan begitu. Itu ajaran paganisme. Tak ada. Tuhan berkata, Yesaya 46 nomor 5. Hendak dengan siapa kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Tuhan di dalam bilangan 23 nomor 19. Tuhan Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Kalau Anda mengatakan ada makhluk sama seperti manusia dan tapi dia bukan manusia, lalu apa namanya itu? Hantu. Hantu sama manusia enggak. Apalagi sapi nggak sama dengan manusia. Tuhan mengatakan aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu jelas. Hosea 11 nomor 9 juga mengatakan demikian. Aku bukan manusia, bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, kalau Anda menyamakan antara Tuhan dengan Adam, berarti dia juga manusia. Terbantah. Jadi yang benar adalah baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar dengan gambar kami. Artinya Tuhan sudah membuat sketsa lebih awal setelah dia menciptakan Adam serupa dengan gambarnya Tuhan. Maksudnya gambar selayaknya saya menggambar bangunan di atas kertas, saya akan membuat bangunan yang akan saya bangun ini serupa dan segambar dengan gambar yang ada di atas kertas. Itu maksudnya, bukan berarti Adam itu sama seperti Tuhan. Kalau Adam sama seperti Tuhan, berarti Tuhan tidak maha melihat. Kenapa? Adam ketika dia menghadap ke depan, Adam tidak lihat apa yang di belakang. Kalau yang di belakang batok kepalanya aja deh Adam tidak lihat, bagaimana mau Tuhan itu maha melihat? Anda belajar lagi, Anda belajar. Atau panggil Pak Bom-Bom di sini biar ku terapi sekalian. Silakan Anda tanggapi. 2 poin Anda hancur berantakan ya. Jadi bukan Tuhan yang berdialog dan bergulat dengan Yakub, tapi malaikat. Itu dalilnya jelas ada. Silakan. Tetap Anda mengeyel ya, tetap Anda melakukan omong-omong kosong. Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam Kejadian 28 tadi jelas di situ tertulis Yakub bergulat dengan Allah. Jadi Anda mau mendiadakan ayat itu, Anda menyatakan ayat itu bohong, begitu.
Jadi kenapa saya bilang omong kosong semua? Anda menyatakan bahwa Alkitab itu, nanti Anda tanya bahwa Allah punya anus, punya tangan, bukan ke situ, bukan ke situ. Jadi ketika dinyatakan segambar dan serupa dengan Allah, itu bukan menyatakan sama. Tidak ada kata sama di situ. Segambar dan serupa dengan Allah. Cuma kelebihan Anda di sini, Anda bernarasi mencaplok ke sana, mencaplok ke sini, seolah-olah Anda bernarasi itu dengan sesuai isi Alkitab. Padahal sebenarnya yang Anda sampaikan itu caplok ayat sana, caplok ayat sini, nggak berkaitan sama sekali. Terkadang saya bingung dengan cara Anda menyatakan suatu ayat. Anda sesuka-suka Anda saja mendeskripsikan ayat itu. Anda tidak melihat ayat itu betul-betul dari konteksnya. Sementara Alkitab itu nggak boleh Anda caplok-caplok sebenarnya loh. Saya di sini menerangkan, kalau Anda pun baca yang saya utarakan tadi di Kejadian itu tadi, memang di situ dirunutkan bahwa Yakub di situ bergulat dengan Tuhan, dengan Yahweh. Nanti saya bilang lagi dengan Yahweh. Jadi kalau di Al-Quran seperti apakah Allah digambarkan? Jangan Anda menggambarkan lagi Allah di Alkitab. Tolong jelaskan Allah Anda yang di Al-Quran. Jangan menggambarkan Yahweh yang di Alkitab gitu. Jadi kalau Anda gambarkan lagi Yahweh yang di Alkitab dengan untuk menjelaskan yang di Al-Quran, itu nggak nyambung sebenarnya. Makanya saya bingung dengan cara Anda. Anda mengait-ngaitkan dengan Pak Bom Bom. Pak Bom Bom itu orang pintar. Saya sudah pernah melihat dia. Dia semua yang saya bicarakan, yang saya utarakan, dia berdata loh. Bukan seperti Anda gitu. Jadi saya heran kok banyak kali penonton gini. Padahal Anda nggak berisi. Dari tadi juga udah dibawain datanya, kuclok. Stop, biarin. Biarin Tedore, biarin. Udah Bang, gantian. Lanjut narasinya. Oke. Satu pertanyaan yang membuat gigi Anda akan permisi satu demi satu. Kejadian 32 nomor 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Elohim dan manusia, dan engkau menang. Pertanyaan saya kepada saudara, lalu kata orang itu siapa? Jawab. Jawab Bang. Orang itu punya penyaksian kepada Yakub. Orang itu. Jadi orang itu menyebut Yakub ya Bang Yoma. Siapa orang itu ya Bang Yoma ya? orang itu berkata Yakub bergumul dengan Tuhan dan Yakub menang. Orang ini yang berkata ini siapa? Pak Bom Bom. Pak Bom Bom. Sedangkan jelas sekali yang datang kepada Yakub itu adalah para malaikat. Baca nomor satunya. Anda jangan ngeyel kalau diajarin. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah dengan malaikat-malaikat Elohim dengan dia. Nah, sedangkan ketika Anda membawa data kemudian nomor 28, kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Elohim dan engkau menang. Kata orang itu siapa? Bom. Baduap. Ya, dasar otet pengecut. Jangan biarin, nggak apa-apa. Banyuma masih ada. Ini saya terusin ke Banyuma. Dasar lu udah tiga nih ya. Stop dulu Bosti. Pak Bapak dijawab. Bentar dulu Bang, dijawab. Saya lanjutkan. Dengar dulu Bang. Pertanyaannya Banyuma adalah, pertanyaannya Banyuma, siapa orang itu? Silakan dijawab Bang. Siapa orang itu? Kabur dia. Kalau kabur juga dia ngikut. Kabur dia. Habis diketawain kabur dia. Jawabannya adalah bom. Kesempatan ya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena takut gua hajar. Kalau Banyuma itu orangnya sabar, tidak mau mempermalukan orang, tapi merontokkan gigi orang. Kalau saya merontokkan anus orang, gitu. Kenapa? Jelas di situ. Tidak mungkinlah seorang manusia ya bergumul dengan Tuhan. Nggak mungkin juga Yakub kalahkan Tuhannya. Bukan begitu pengertian dari Yudaisme. Benar kata Banyuma. Yang di situ yang dimaksud bukan Tuhan, karena nggak mungkin Tuhan turun ke bumi. Di sana itu malaikat,
gitu loh. Tapi ngotot Tuhannya naik turun, belum lagi saya tanya siapa Tuhan yang turun itu, Yesus gitu. Kurasa Bang Andi, dia itu tadi matanya pitak, kukunya butek. Bang Zuma sudah menyebutkan di dalam Hosea 12 ayat 4, ya di situ ia bergumul dengan malaikat dan menang. Kan jelas tuh ayat tuh, masih juga ngeyel dasar.